Halo warga pecinta KDM, akhirnya penghina suku Sunda, penghina orang Sunda yaitu Resbob ditangkap guys. Wow, luar biasa. Akhirnya si Resbob alias Muhammad Firdaus ini ditangkap oleh polisi guys, diciduk oleh polisi, diborgol oleh polisi guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa tahun hukuman si Resbob ini? Apakah di bawah 10 tahun atau di atas 10 tahun? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Berapa tahun hukuman yang pantas bagi si Resbob ini? Apakah 100 tahun atau 2000 tahun? Kemudian si Resbob ini dipisahkan dengan tahanan lainnya guys. Jadi si Resbob ini untuk sementara dibuat semacam sel yang terasing dan tidak digabungkan dengan tahanan lain. Kenapa tidak digabungkan dengan tahanan lain? Apa alasannya? Apakah karena untuk menghindari pemukulan? Apakah untuk menghindari penganiayaan gitu ya dari orang Sunda lainnya? Misalnya nih ya, dia bertemu tahanan orang Sunda di penjara, lalu orang-orang Sunda ngeroyok gitu ya. Kemudian ya ngegebukin si Resbob ini, apakah ini alasannya atau tidak? Apakah ini alasannya? Kenapa si Resbob ini dipisahkan? Kemudian siapa sih sebenarnya si Resbob ini? Bagaimana kronologinya dan bagaimana profil daripada si Resbob ini? Apa backgroundnya? Benarkah dia seorang sarjana hukum? Apakah keluarganya orang yang berada? Apakah dia benar di penjara atau cuman formalitas aja? Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang benci banget dengan si Resbob ini? Profil atau background daripada si Resbob ini adalah seorang content creator atau YouTuber guys. Dia sering live streaming. Kemudian dia juga seorang selebgram. Sehingga ya dia kalau saya perhatikan itu ya sangat-sangat angkuh sekali ya ketika dia sebelum ditangkap ya. Nah, setelah ditangkap baru ngerengek-rengek ya. Sebelum dia ditangkap itu dia mengatakan, "Kalau kalian mau nangkap gue, lu datang ke kampus gue." Dikasih tahu tuh alamatnya. Jadi seperti nantangin. Sehingga apa? Sehingga orang makin kesel gitu ya. Bukannya minta maaf tapi ya dia malah manas-manasi. Lalu dia mengatakan di salah satu video dia mengatakan bahwa, "Saya itu jurusan ilmu politik, saya mengerti hukum ya. Kalau kalian mau tangkap saya, tangkap," gitu ya. Jadi mungkin ya, saya perhatikan ya, si Resbob ini orang yang sangat angkuh gitu ya, terbiasa ngomongnya ceplas-ceplos, tidak mikir, tidak menghargai ya. Kalau misalnya dia punya masalah dengan orang Sunda itu kan, ya itu kan pribadi masing-masing, jangan gitu ya, jangan menghina suku ya, nggak boleh menghina suku, itu sangat berbahaya sekali. Ya, itu ada undang-undangnya, guys. Si Resbob ini sebenarnya seorang mahasiswa, guys, dan dia sangat suka yang namanya live streaming ya. Namun ya, ketika dia sudah ditekan oleh polisi, dicari gitu ya, keberadaannya sangat susah ya nyari si Resbob ini ya. Ada berbagai beberapa titik ya, butuh effort ya luar biasa daripada aparat kepolisian ya. Namun ya ketika dia minta maaf, ya karena dia udah dikejar-kejar sama polisi, dia, minta maaf karena apa? Karena takut, bukan karena dia menyesal, tapi karena dia takut oleh kejar-kejaran polisi, sehingga dia minta maaf pada orang Sunda dan sudah terlambat ya ketika dia minta maaf. Sudah terlambat banget guys ya. Kalau awalnya dia ngomong langsung minta maaf, jangan manas-manasi, ya bisa aja dimaafkan ya kan. Tapi kan sudah terlambat, sudah kepalang banyak yang sakit hati. Dia menghina suku guys, itu sangat berbahaya sekali. Ya, sepertinya waktu kecil dia tidak diajari gitu ya, diajari sama orang tuanya gitu. Saya bukan orang yang suci ya, tapi menurut saya pribadi ini sangat-sangat keterlaluan ya. Seorang YouTuber ya, follower itu lumayan guys ya, ratusan ribu orang follower daripada si Resbob ini. Tapi kalau saya perhatikan itu, aduh, kacau banget ya. Harusnya ya, pas dia misalnya live streaming nih ya, dia tuh langsung hapus gitu ya, jangan ini ya, ditinggalkan gitu ya. Kan kalau live streaming itu kan bisa dihapus ya, kalau kita live streaming di YouTube itu kan bisa dihapus tuh ya. Jangan sok nantangin gitu ya. Sekarang
ditangkap ngerengek-rengek gitu. Nah, berapa tahun ya hukuman daripada si Resbob ini? Hukuman daripada si Resbob ini kurang lebih 10 tahun, guys. Ya, ini sangat berat sekali. Bayangkan ya, dia masih muda, umur 24 atau 25 tahunan ya. Berarti dia nanti keluarnya itu hampir umur 40 tahun ya. Gila banget ya. Berarti masa mudanya itu ini dong ya, kebuang ya, sia-sia. Hanya karena dia tidak sopan gitu ya. Hanya karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Dan menurut saya ini sangat disayangkan ya, si Resbob ini. Kemudian kenapa si Resbob ini dipisahkan dari tahanan yang lain? Ya karena menghindari yang namanya pengeroyokan. Karena banyak orang yang dendam gitu ya. Kalau kita menghina suku itu sangat banyak orang yang dendam ya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu kan masih kesukuan ya, kalau boleh jujur ya. Kita tuh masih kesukuan. Antara orang Sunda dengan orang Sunda itu masih sangat kompak. Antara orang Jawa dengan orang Jawa kompak, orang Batak dengan orang Batak kompak, orang Minang dengan orang Minang kompak. Ya, mereka menjaga yang namanya hubungan ya. Sehingga kalau ada yang menghina suku tertentu, maka ini tidak boleh dibiarkan karena menjaga yang namanya harga diri orang Sunda itu sendiri ya. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi juga pasti ngamuk ya, pasti marah-marah kalau mendengar ucapan daripada si Resbob ini. Cuman Kang Deddy Mulyadi lagi fokus bekerja ya, nggak ada waktu mengurusi yang namanya si kutu kupret bernama Resbob ini ya. Luar biasa memang si Resbob ini ya. Ya, luar biasa. Nakal banget ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu si Resbob ini juga ternyata dia sering live streaming sama kakaknya gitu, bukan cuman dia doang gitu, teman-temannya, kakaknya, dan sebagainya ya. Jadi yang membantu si Resbob ini minta maaf sebenarnya kakaknya ya. Kalau saya perhatikan kakaknya lumayan lah ya, lumayan, sopan ya, beda dengan si Resbob ini ya. Saya tidak terlalu mengenal si Resbob ini ya, walaupun ya saya tuh sering buka YouTube gitu ya, saya bikin konten di YouTube itu, tapi saya tidak terlalu mengenal si Resbob ini. Dugaan saya dia terkenal sekarang ini karena apa? Karena dia menghina gitu. Ya, kemungkinan dugaan saya itu dia menghina itu sengaja biar apa? Biar viral gitu, biar terkenal seperti si Paleka ya. Dulu kan ada tuh ya, Ferdian Paleka ya dulu menghina LGBT. Lalu dia ditangkap sama polisi. Dugaan saya seperti itu ya. Itu sangat berbahaya sekali guys ya kalau ada seseorang yang menghina kaum tertentu atau agama tertentu ataupun ras tertentu, itu sangat-sangat, disayangkan ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, orang Sunda itu sangat kompak ya, sekarang ini kalau saya perhatikan ya. Kalau zaman dulu nggak terlalu kompak ya, kalau saya perhatikan sekarang ini sudah semakin kompak ya, semenjak Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur ya. Mungkin ya, karena Kang Deddy Mulyadi itu kan bawa simbol-simbol Sunda ya, menggunakan ikat kepala ya, menggunakan ya penutup kepala yang kesundaan gitu ya, berdasarkan tradisi Sunda. Sehingga banyak orang yang menjaga atau melestarikan budaya Sunda. Dan ketika orang Sunda dihina, maka mereka tergerak. Konten kreator, bahkan artis sekalipun, mereka marah sekali terhadap si Rasbob ini, si kutu kupret ini. Dan ya semoga hukumannya nanti di atas 10 tahun ya. Karena apa? Karena ini tidak bisa dibiarkan guys ya. Ya kalaupun misalnya nih ada, semacam pengampunan ya, biasa tuh kan ada pengampunan dari presiden ya, ada semacam gerasi gitu ya. Ya mungkin kalau dipotong ini, potong segala macam sampai 7 atau 8 tahun lah ya, 7 sampai 8 tahun ya, di penjara guys, hanya karena sebuah ucapan. Kemudian dugaannya, konon katanya si Resbob ini mabuk guys, mabuk minuman. Sehingga dia tidak sadarkan diri, dia menghina yang namanya suku Sunda atau orang Sunda. Tapi kan kalau saya perhatikan itu ya, nggak tahu ya sekarang undang-undang ya. Kalau undang-undang zaman dulu itu kalau setahu saya itu, orang yang mabuk itu biasanya, hukumannya itu diperingan guys. Karena apa? Karena dia nggak sadar diri gitu. Orang gila, orang mabuk itu biasanya agak ringan ya. Masa tahanannya biasanya dipotong ya. Nggak tahu sekarang ya, undang-undang sekarang. Kalau undang-undang zaman dulu itu, kalau saya perhatikan itu biasanya nggak terlalu berat ya,
undang-undangnya. Kalau dia terbukti mabok ya, kalau ada barang buktinya. Tapi kan kalau saya perhatikan tuh dia kan bawa mobil ya. Bayangkan dia hidupnya sudah berkecukupan ya, bawa mobil, ya punya akun YouTube, ya punya follower ratusan ribu, tapi ya kelakuannya seperti itu ya. Sangat-sangat memprihatinkan ya kalau saya perhatikan ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Siapa yang setuju si Rasbob ini dipenjara seumur hidup? Kalau Anda setuju, coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke Lembu Pakuan, siangnya beli lemper. Jangan ngaku fans KDM kalau belum subscribe channel ini. Bye-bye.